Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'd. Bapak dan teman-teman yang terhormat, segenap pendengar yang kami hormati, kita lanjutkan belajar bersama membaca tafsir daripada surat Al-Baqarah. Pada malam ini kita akan melanjutkan pada ayat yang ke-23. Ayat 23 dari surat Al-Baqarah. Adapun penjelasan rincian daripada keterangan-keterangan ayat, tafsirnya kita akan ambilkan dari kitab Aisaru At-Tafasir, disusun oleh seorang ulama yang yaitunya Syekh Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Teman-teman yang punya aplikasi Android bisa dilihat itu ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Adapun terjemahannya, jika kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surat yang semisal dengannya. Satu surat yang semisal dengan surat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian panggillah rekan-rekan kalian, penolong-penolong kalian selain Allah Subhanahu wa taala. In kuntum shadiqin, jika kalian benar termasuk orang yang benar. Artinya jika benar klaim kalian terhadap Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu bukanlah perkataan Allah atau buatan Muhammad. Kalau benar klaim itu, coba bikin surat yang semisal. Bagaimana keterangan ayat ini? Nanti kita akan baca insyaAllah keterangan dari para ulama. Fa in lam taf'alu, ayat 24, fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Apa terjemahannya di sana? Andre? How we can translate? Ada Bapak dibaca, coba apa bahasa Inggrisnya apa? Ya, jika engkau tidak mampu dan kalian pasti tidak akan mampu. Coba lihat bahasanya Pak, indah dan tingginya balaghah Al-Quran. Bagaimana Allah menjelaskan tentang kelemahan mereka, kemudian ketidakmampuan manusia secara umum untuk membuat Al-Quran yang semisal. Sebabkan Al-Quran itu bernilai mukjizat dan dia bukanlah perkataan manusia tetapi perkataan Rabb pencipta seluruh manusia. Allah mengatakan fa in lam taf'alu, jika kalian tidak mampu. Ini maksudnya di masa lampau. Wa lan taf'alu, dan kalian pasti tidak akan mampu selama-lamanya, forever. Kalian tidak akan mampu. Ya, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, maka jagalah diri kalian dari azab api neraka, di mana neraka itu bahan bakarnya satu dari manusia, yang kedua dari batu. Coba bahan bakarnya siapa Pak? Apa bahan bakar neraka? Manusia satu, yang kedua batu. U'iddat lil kafirin, di mana neraka itu telah Allah sediakan untuk orang-orang kafir. Baik, kita simak keterangan daripada Syekh Jabir Al-Jazairi rahimahullah, kemudian nanti kita ambil faedah-faedah ringkas dari keterangan beliau. Kata beliau, ar-raibu, maksudnya daripada ayat ini, jika kalian fi raibin, dalam keadaan raib. Apa maksud raib ya? Kalau terjemahan Departemen Agama kita Indonesia ataupun Malaysia saya kira sama ya. Artinya adalah jika engkau ragu. Kata ar-raib di dalam bahasa Arab adalah asyakku ma'attirab. Ragu bersama keguncangan. Dia ragu, ya. Setelah itu dia mendapatkan kegoncangan. Kenapa? Karena yang dia ragu adalah kebenaran. Sesuatu yang sudah validasinya nyata 100%, ya, 100%, kemudian ditimpakan dia ragu terhadap kebenaran, bagaikan matahari di siang bolong, ya.
Sehingga dia setelah itu ragu tapi membawa kegoncangan pada dirinya, ya. Membawa kegoncangan. Ya, at-tirabu an-nafsi ma'tirabin nafsi wa qalquha. Dia goncang jiwanya dan dalam keadaan berkeluh kesah. Ini makna daripada ar-raib. Dan kalau kita lihat teman-teman, keterangan ayat ini, coba lihat kita dulu terjemahan perkataan. Adapun abdina, hamba kami, maksudnya hamba kami di sini siapa? Kata beliau, ay Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud terhadap hamba kami, ini jika kalian ragu terhadap Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami, kata abdun di sini bentuk sigat mufrad. Artinya dia singular, satu orang, Pak. Satu orang, bukan banyak orang. Berarti yang dimaksud ini satu orang di sini. Kalau banyak hamba berarti ibadun. Tapi kalau abdun berarti satu hamba. Dan diidhafahkan kepada Allah. Maksudnya hamba kami, maksudnya hamba Allah. Ya, dan ini bentuk maksudnya cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pengidhafahan hamba maksudnya Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai tasyrif untuk beliau. Pemuliaan atau pengagungan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukran. Kenapa? Karena yang disandarkan kata hamba kepada Rabb pencinta hamba. Iya, berarti hamba kami, hamba Allah maksudnya. Ya, hamba Allah. Dan ini biasa teman-teman, kalau umpama seseorang dimulakabkan kepada seseorang itu atau suatu benda apa saja, jika dilakabkan kepada nama setelahnya, maka tergantung nama yang disandarkan itu baik atau buruk. Kalau baik maka dia jadi baik. Tapi kalau buruk maka dia jadi jelek. Contohnya seperti anak si fulan. Fulan ini terkenal ayahnya adalah orang yang baik, orang yang rajin, orang yang saleh, orang yang terkenal namanya adalah nama yang harum. Kemudian disebutkan ibnu fulan. Berarti anak ini kecipratan baik dah, Pak? Kecipratan baik. Kenapa? Oh, ayahnya luar biasa gitu. Tapi kalau ayahnya terkenal di sosial kemasyarakatan orang yang jelek gitu kan. Oh, anak siapa tuh? Anak fulan. Padahal ayahnya gangster. Ayahnya adalah penipu dan sebagainya. Maka anak menjadi apa? Kecipratan. Oh, anak si fulan. Kayaknya buah tidak jauh jatuh dari pohon. Bisa difahami? Nah, walillahil matsalul a'la. Dan untuk Allah adalah pemisalan yang jauh lebih tinggi. Allah mengatakan untuk Nabi Muhammad ala abdina yang kami telah turunkan kepada hamba kami. Dan ini teman-teman adalah bentuk atau nama yang sangat mulia, gelar laqab yang sangat hebat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa teman-teman? Satu, gelar hamba untuk Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik gelar. Sebaik-baik gelar. Kenapa? Satu, kerana dia diberikan langsung oleh Allah dari atas langit. Untuk hamba kami. Yang kedua teman-teman, yang namanya hamba, dia akan menaati siapa menaati siapa yang dia menghambakan diri kepadanya. Bisa dipahami? Hamba Allah. Beda dengan hamba dunia. Hamba harta, hamba pekerjaan, hamba syahwat, hamba dunia dan semisalnya. Ya. Maka dari itu kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan peristiwa-peristiwa besar untuk Nabi Muhammad SAW, maka beliau tidak menyebut menggelari Nabi Muhammad dengan nama yang sendiri, tetapi disebut dengan hamba kami atau hambanya. Salah satunya di surat ini, Pak. Ayat 23 ini. Yang kedua nanti di surat ayat pertama dari surat Bani Israel. Ketika Allah menceritakan peristiwa Nabi Muhammad SAW di mana beliau diperjalankan oleh Allah secara vertikal dan horizontal dari Makkah perjalanan darat sampai ke Palestina dan dari Palestina naik ke atas dengan malaikat Jibril. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa Allah tidak menyebut Muhammad? Maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad dari Masjidil Haram pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina yang kami berkahi di sekitarnya. Kenapa teman-teman? Kata para ulama, Allah lebih suka nama Nabi Muhammad disebut dengan hamba. Tujuannya apa teman-teman? Pengagungan terhadap beliau.
Dan itulah pelakat atau gelar yang mulia untuk Nabi SAW. Kalau ditambah naik di atas itu, maka tidak ada lagi kemuliaan untuk beliau. Contohnya apa? Umpama Nabi Muhammad diberikan dari gelar hamba, diangkat derajat beliau menjadi memiliki nilai ketuhanan, maka tidak ada kemuliaan untuk Nabi Muhammad SAW. Sahabat ini kawan-kawan? Maka Allah sudah mengajarkan kita dari metode ini, penghambaan yang terbaik adalah penghambaan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan teman-teman, kalau kita mau memberi nama, ya, memberi nama atau nama anak terus misalnya, maka panggillah dia dengan hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW di masa jahiliyah dahulu, kalau ada sahabat-sahabat yang masuk Islam, umpama namanya adalah Abdu yang umpama dia hamba selain Allah lah. Abdul Yalil, Abdul Syams, Abdul Qamar, dan semisalnya hamba matahari, hamba bulan, maka diganti oleh Nabi SAW. Ya, dan nama itu pengaruhnya besar. Hamba itu pengaruhnya besar. Salah satu pengaruh nama teman-teman yang bisa menjerat seseorang tetap di atas kemungkaran, kekufuran adalah karena nama. Contohnya siapa? Contohnya seperti Abu Lahab. Saya ingin tanya ke teman-teman, siapa nama Abu Lahab? Hah? Johan? Bukan. Abu Lahab sebenarnya kan namanya ma'ruf. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Itu siapa tuh Abu Lahab itu? Siapa namanya, Pak? Itu Abu Lahab tuh bukan nama loh, Pak. Itu kalau bahasa kitanya nama gelar, nama yang bahasa kitanya kunyah, yang dilafazkan kepada sesuatu. Abu Lahab, ayah daripada api. Dan ini tentu ada sejarah karena dia memiliki wajah yang kemerah-merah seperti api, kalau marah itu kelihatan sekali. Ya. Nah, tapi pertanyaan saya, siapa nama Abu Lahab? Namanya adalah Abdul Uzza. Hambanya berhala Uzza. Makanya Allah SWT kita menyebutkan ayat Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celaka dan binasa Abu Lahab. Padahal namanya Abdul Uzza. Kenapa Allah tidak mengambil nama Abdul Uzza? Karena kata para ulama, Allah benci kepada nama itu. Dan Allah tidak ingin ada penggandengan nama dalam Al-Quran. Penghambaan kepada selain dirinya, disebabkan itu adalah sesuatu yang hina dan bentuk meremehkan Allah Rabbul Alamin. Maka dipanggil Abu Lahab. Makanya teman-teman, faedah untuk kata abdina, hendaklah kita mencari nama yang ditasyrif atau diidhafahkan kepada nama Allah. Kalau umpama bagi nama anak nih, panggil namanya Abdurrahman, Abdullah. Itu bagus, Pak. Hamba Allah yang Maha Pengasih. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dikasihi atau disenangi oleh Allah adalah hambaan Abdullah dan Abdurrahman. Dan ini perlu kita mulai, Pak. Nasihat ini perlu saya berikan stressing sedikit, terkhusus untuk saya. Dan untuk kita semua kalangan ajam. Maksudnya kalangan ajam ini orang-orang yang non-Arab. Yang kita masih, populer lah. Dengan nama-nama yang asing, yang kadang tidak punya nama, tidak punya makna, kadang maknanya entah apa gitu kan, atau bisa jadi merepet kepada nama-nama orang-orang non-muslim. Nama dengan anak Alex. Mohon maaf ya kalau ada kesamaran nama, saya bukan bentuk penghinaan, tidak. Ya, tetapi kita lebih baik mempopulerkan dalam sisi syariat kita. Nama Alex, nama John dan semisalnya. Bagi nama Abdullah, Abdurrahman, termasuk nama para nabi, siapa namanya? Musa, Sulaiman, Muhammad, Ayub, itu kan nama-nama bagus, ya. Dan satu lagi pesan saya kalau boleh, memberi nama anak cukup satu kota nama. Jangan diberi tambah nama yang banyak ya, seperti Muhammad ya Muhammad saja. Kalau mau tambahkan, Pak, tambahkan nama ayahnya di belakang. Sebagai apa? Bentuk kemuliaan kepada anak dan penghormatan kepada ayahnya. Muhammad, siapa nama ayahnya? Iya, contoh namanya Abdul Qadir. Muhammad Abdul Qadir. Maksudnya adalah Muhammad ibnu Abdul Qadir. Dan sudah saatnya, Pak, mumpung teman-teman sudah merantau ke negeri yang maju seperti ini, bukan negeri onta ini, Pak. Yang bilang sudah negeri onta ya, negeri padang pasir itu, bukan negeri onta ini, Pak. Onta sudah selesai urusannya. Land Cruiser di sini yang main, ya. Nah, kalau mumpung kita sudah merantau ke sini, dan saatnya kita memutus mata rantai kebiasaan pemberian nama yang salah, yang aneh-aneh, gitu ya, atau pemberian nama yang tidak tepat sesuai syariat. Ini berkaitan dengan abdina. Kemudian kata beliau, mislihi min mislihi, ay mislul Quran wa misl Muhammad ma fi ummiyatihi. Jadi datangkan Al-Quran, bikinlah semisal Al-Quran. Atau semisal satu surat yang terpendek dalam Al-Quran. Dan ini tantangan untuk siapa? Untuk orang-orang
manusia secara umum, terkhusus orang Arab Jahiliyah yang terkenal dengan bagusnya syair, keilmuan balaghah, fasahah, bayan, sastra Arab mereka dahulu yang sangat tinggi, dan ini tantangan untuk mereka. Tantangan ini Pak sudah berlaku, pernah didengar oleh telinganya Abu Lahab dan Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah dan penco-penco CS-nya. Dia pernah dengar nih Pak, ayo bikin, kalau memang kalian meyakini bahwasanya Al-Quran itu kepada hamba kami Muhammad itu, bikin Al-Quran yang semisal saja, tidak usah 30 juzuk, cukup satu surat yang terpendek dalam Al-Quran. Kalau surat terpendek apa Pak? Semisal Al-Kautsar, apalagi An-Nasr, Idza Ja'a Nasrullah, dan Wal Asri, itu kan sudah terpendek dalam 3 ayat saja. Coba bikin semisal itu. Nah gitu. Dengan kondisi Muhammad yang membacakan Al-Quran kepada kalian dalam kondisi ummi. Ummi itu apa maksudnya Pak? Tidak mampu tulis dan baca. Nabi Muhammad SAW tidak mampu tulis baca. Boleh dikatakan, beliau adalah orang ummi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, yang mengikuti rasul yang ummi. Siapa maksudnya Nabi Muhammad SAW? Maktuban fit Taurati wal Injil, di mana kedatangan Muhammad telah ada validasi, tercatat di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil. Nah pertanyaannya, Nabi ummi, apa sih hikmahnya Pak? Kenapa Nabi kita tak pandai tulis dan tak pandai baca? Apakah itu suatu kehinaan untuk Nabi Muhammad SAW? Tidak, ternyata ada hikmah. Kata para ulama, hikmahnya adalah untuk menunjukkan bagaimana garansi Al-Quran ini 1000%. Dia benar-benar kalam Allah, bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Muhammad hanya penerima. Dan ini adalah silsilah sanad yang tertinggi bahwasanya Al-Quran validasinya 1000% lebih. Kalau ada angka yang lebih di atas itu Pak, kita beri. Allah mengatakan dalam surah Syu'ara, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Al-Quran ini diturunkan dari Allah. Satu, nazala bihir ruhul amin, yang dibawa oleh malaikat yang terpercaya, maksudnya malaikat Jibril. Dua, yang ketiga, ala qalbika litakuna minal munzirin, yang diberikan langsung ke dalam hatimu agar kamu memberi peringatan kepada manusia, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang fasih dan terang. Dan ini Pak, coba lihat, ini sanad tertinggi tentang validasi Al-Quran. Satu, diturunkan dari Allah langsung, zat yang maha terpercaya. Yang kedua, dibawa oleh malaikat Jibril, Ruhul Amin, malaikat yang dipercaya di alam malaikat. Yang ketiga, ala qalbika, kepada hatimu hai Muhammad, itu kepada Nabi Muhammad, manusia yang terpercaya di kalangan manusia. Jadi validasinya Pak, ini berapa angka kita beri? Berapa angka kita beri? Validasi yang luar biasa, menunjukkan apa? Al-Quran adalah kalam Allah. Maka itu Nabi Muhammad SAW dijadikan ummi oleh Allah, bukan sebagai cadangan untuk beliau, tidak. Dan kita umat Muhammad, umat Islam harus tahu dengan poin ini Pak. Karena bisa jadi orang non-muslim maka mencela kita. Itu zaman onta. Itu nabinya tak pandai tulis dan baca. Maka tunggu dulu kawan. Ini bukan penghinaan. Anda menghina Nabi kami. Maksud Allah mengapa menjadikan Nabi ummi itu ada hikmah tertentu. Apa itu tujuannya? Agar untuk menunjukkan validasi Al-Quran itu bukan perkataan Nabi Muhammad. Bukan ciplakan oleh Muhammad. Kalau Muhammad tulis dan baca, ragu orang lain. Mungkin Muhammad dulu pernah niaga ke Syam. Mungkin sempat duduk bersama ahli kitab, ya. Saya pahami. Tapi ada tujuan yang hikmah. Nah, Nabi itu SAW bukan orang bodoh. Nabi Muhammad itu orang cerdas. Dan itu diakui oleh lawan, apalagi kawan. Lawan saja mengakui Nabi Muhammad adalah orang yang terbaik, orang yang cerdas yang pernah ada. Dan itu sebagaimana ditulis oleh Michael H. Hart di dalam bukunya 100 tokoh. The 100 leaders influence in the world. Itulah lebih kurang judul bukunya. 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Dan beliau meletakkan the first rank adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pengakuan loh Pak. Validasi bukan kalau kita mengakui sebagai umatnya ya wajar lah. Ini mengakui non-muslim yang harusnya berada di oposisi dengan kita, menunjukkan kebencian tapi tidak mampu. Lisan dan tulisannya menorehkan di dalam buku Muhammad orang tercerdas. Iya. Jadi ada tujuan hikmah. Tapi perlu diketahui, ini untuk beliau saja Pak. Untuk beliau saja. Adapun untuk umat beliau sudah menutup celah. Tidak boleh umat beliau ada yang bodoh. Jangan bangga pula Pak. Ini kan sunnah Nabi. Bukan, itu bukan sunnah kawan. Yang sunnah itu adalah umat Islam mesti pandai belajar, pandai membaca, pandai berhitung, pandai segala sesuatu. Itu yang diinginkan. Buktinya apa? Nabi SAW pernah kalau ada tawanan perang, salah satu cara untuk membebaskan dirinya dari dari tawanan, menjadi tawanan, caranya apa? Ajarkan anak-anak kaum muslimin tulis dan baca.
Kalau ada yang pandai bebas. Tapi kalau tidak bisa mengajarkan tebus dengan uang. Gitu dulu kan. Makanya Muslim jangan pede kalau ada pandai nulis baca, harus pandai kita. Kenapa? Islam mengajarkan kecerdasan. Adapun maksud syuhada aku itu adalah ansarukum wa alihatakum allati tad'una an tashhadu lakum indallahi wa tusyaffa ya. Ya maksud syuhada kalian, panggillah ke penyeru-penyeru kalian, penolong-penolong kalian. Siapa itu? Yaitu Tuhan-Tuhan kalian, ahli-ahli sastra kalian yang akan bisa membantu kalian bagaimana membuat sebuah rumusan, simposium, makalah, bikin semisal Al-Quran. Iya, bikin semisal Al-Quran. Dan ayat ini teman-teman merupakan tantangan. Tantangan yang pernah berlaku di masa dahulu sampai masa sekarang. Ya, untuk apa? Untuk manusia secara umum. Akan tetapi teman-teman, tantangan itu masih ada. Sampai sekarang masih kita baca. Kita udah bahkan 14 nih, semenjak ayat Al-Quran turun. Tidak seorang pun yang mampu menyamai, apalagi menyaing Al-Quran. Tidak ada yang mampu, Pak. Tantangan itu tidak ada yang memenuhi. Nah, gitu. Maka Allah mengatakan di dalam dalam bidang ayat ini, in kuntum shadiqin, jika kalian itu adalah orang yang benar. Maksudnya orang benar adalah jika klaim kalian itu benar, tumbuhan kalian terhadap Muhammad, terhadap Al-Quran, Al-Quran dibilang syair lah, Al-Quran dibilang perkataan dukun lah, sihir, Muhammad itu tukang sihir, perkataannya juga jampi-jampi sihir. Kalau benar tumbuhan kalian, ayo bikin, kan kalian udah biasa tuh dengan sihir menyihir. Orang Arab itu biasa sihir menyihir. Perdukunan, santet, syair apalagi. Mereka punya satu hari yang disebut dengan Ayyamun Mu'allaqah. Hari-hari yang penggantungan syair di Ka'bah. Dan itu dilakukan sepulang mereka dari musim-musim dagang ke Syam atau ke Yaman. Mereka berkumpul bersama, beli minuman keras, mabuk-mabuk, bikin syair terbaik di negeri. Siapa yang paling bagus syairnya, maka ada namanya Sab'un Mu'allaqah, 7 syair terbaik. Susunan katanya, fasahanya, bayannya, sastranya digantungkan di Ka'bah dan dikasih emas. Oke, mereka keren, bagus dalam bahasa. Tetapi ketika datang Al-Quran, mereka hanya diam 1000 bahasa. Kenapa? Tingginya fasah Al-Quran. Tingginya fasah Al-Quran. Maka Allah katakan di ayat yang ke-24, فَإِنْ لَمْ تَسْأَلُوا, jika tantangan ini telah diumumkan dan kalian sudah mendengar dan kalian tidak memiliki kemampuan, وَلَمْ تَفْعَلُوا, dan kalian benar-benar tidak akan pernah mampu. Yang fa'ilam taf'alu, penggalan ini menunjukkan tantangan itu sudah, sayembara itu sudah dibuka, tapi tidak ada yang mampu menyanggupinya. Itu masa lalu tuh. Present, sesuatu yang sudah lalu. Masa fi'il madhi bahasanya. Walan taf'alu, ini mudhari nih. Dan kalian pasti tidak akan pernah mampu. Tidak akan Tidak akan pernah mampu. Menunjukkan apa? Future. Masa depan, mustaqbal, tidak akan pernah mampu. Iya. Nah, kalau sudah tahu kalian tidak mampu dan tidak memiliki kemampuan baik masa dulu ataupun di masa AI sekarang, Pak. Coba tanya ke AI nanti, ChatGPT, coba bikin semisal Al-Quran. Sana AI. Coba tanya dulu. Apa iseng boleh? Nah gitu. Tidak akan mampu. Ya, dia membuat semisal Al-Quran. Nah, kalau kalian sudah tahu menunjukkan lemahnya kalian wahai manusia yang mengklaim Al-Quran bukan kalam Allah, perkataan manusia dan semisalnya, fattaqun nar. Akui. Kita perlu objektif, Pak. Akui diri kalian. Kalian itu lemah. Karena itu jagalah diri kalian dari api neraka. Dari api neraka. Bagaimana maksud menjaga dari api neraka? Coba kita lihat. Kata para ulama, maksud menjaga dari api neraka yaitu coba kita lihat keterangan daripada Syekh Jabir. Kata beliau, fa illam ta'tu li'ajzikum, jika kalian tidak mampu karena kelemahan kalian, faqu anfusakum minan nar bil imani, ya, bil wahyi al ilahi, hendaklah kalian akui kekurangan kalian. Maka itu jagalah diri kalian dengan apa? Iman. Artinya apa? Akui Al-Quran itu adalah kalamullah dan imani Muhammad adalah Rasul utusan Allah, utusan Allah. Beriman engkau masuk Islam dan imani itu adalah wahyu ilahi. Wa ibadatallahi atau wa ibadatillahi ta'ala bima syara'ati, dan ikuti syariat agama Muhammad dengan mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepadanya. Dan ini seru untuk siapa, Pak? Abu Lahab, CS. Ya udah masuk Islam aja. Apa yang kalian tidak mampu? Nah gitu. Kalian mampu, Pak. Al-Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid, itu pernah disebutkan oleh para ulama. Ketika dia diutus oleh Abu Lahab, ya, dan kawan-kawannya, ayo kamu kan ahli sastra, coba datangi dong Muhammad.
dengar tuh apa yang dikatakan Muhammad dan bikin sebuah sinopsis, kesimpulan apa cocok tumbuhan untuk Muhammad itu, apa yang cocok kita beri gelar klaim untuk Al-Quran itu. Kata apa, Walid, baik, saya datang. Dia datang, dia dengarkan Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Ketika dia membaca Al-Quran, Nabi Muhammad membaca Al-Quran, maka dia hanya terpana, dia hanya diam, kemudian dengan wajah yang penuh kehampaan, pulang dia ke Abu Lahab. Tapi dia Abu Lahab nunggu nih, gengnya di Ka'bah sama yang kaki. Walid, kamu pulang kayaknya bukan wajah seperti yang kau pergi. Kayaknya kamu sudah kena sihir oleh Muhammad. Coba. Kena sihir, Pak. Apa kata Walid? Walid ini Pak orang cerdas, Pak. Orang cerdas, tapi dia diseniorkan di kepala suku ya, yang dihargai, yang dihargai gitu. Orang kaya, orang cerdas. Apa katanya? Sesungguhnya saya sudah kalian tahu bahwasanya aku ini adalah orang yang paling pandai di antara kalian dalam usaha sastra Arab. Paling mengerti tentang fasahah dan balaghah, paling mengerti tentang syair, rajaz, dan paling paham tentang masalah perdukunan dan santet-santetnya, jampi-jampinya. Tapi yang dikatakan oleh Muhammad la yusbihu min qaulikum. Tapi yang diucapkan Muhammad dalam Al-Quran tidak semirip sedikit pun dengan klaim kalian. Nah, kemudian apa kata Walid bin Mughirah? Katanya wa inna alaihi latalawah. Sungguh Al-Quran itu sangat manis. Ya. Wa innahu ya'lu wa la yu'la alaihi. Dan Al-Quran itu akan senantiasa tinggi dan tidak akan ada yang bisa menandingi Al-Quran. Tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Nah, kalau gitu udah gini aja. Kamu jangan sampai perkataan ini didengar oleh kaummu. Kalau dengar, kita kaum akan masuk Islam semua. Pikirkanlah baik-baik, beri kami sebuah kesimpulan. Jangan kamu mengatakan perkataan itu. Nah, kalau gitu boleh saya pikirlah dulu. Kemudian dipikirlah, jatuhlah kepada sebuah pernyataan. Innahu laqaulul bashar. Oh, perkataan Muhammad itu yang cocok. Hanya perkataan manusia. Kemudian Allah sebutkan dalam surah Al-Mudaththir, Sa'uslihi saqar. Aku akan masukkan Walid bin Mughirah itu nanti ke dalam neraka saqar. Iya. Wa ma adraka ma saqar. Tahukah kalian apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tadhar. Di mana neraka itu kalau melahap langsung habis dan tidak sedikit pun yang ditinggalkan. Dan di ayat sebelumnya Allah mengatakan sa'urhiquhu sa'uda. Saya akan suruh dia nanti dalam neraka memanjat dinding neraka atau tebing neraka yang sangat panas dan curam. Saya paksa dia untuk memanjat. Kenapa? Tahu kebenaran, tapi karena follower, Pak. Ini bahaya follower, Pak. Bahaya banyak ikutan. Terkadang kita susah untuk objektif, Pak. Kenapa? Lebih mementingkan perkataan manusia ketimbang mengikuti kebenaran. Kita tahu itu kebenaran. Dan ini banyak sifat manusia. Sekelas Walid, Pak, tergelincir. Sekelas Walid tergelincir. Maka itu, Pak, terlalu populer itu fitnah itu, Pak. Jangan Anda bangga dengan populer. Atau bangga dengan ikutan Anda terlalu populer. Ya, kemudian Anda agung-agungkan sehingga Anda tidak objektif. Lebih seakan-akan berlebihan gitu, ta'assub atau gulu kepada ikutan Anda. Ini bahaya, Pak. Fitnah untuk kita dan fitnah untuk yang kita ikuti. Orang hari ini kan suka nama, Pak. Pengen menunjukkan eksistensi, pengen populer. Istilahnya apa? Asal biar tekor, asal kesohor, ya, gitu kan? Biar tekor, asal kesohor. Ini moto orang hari zaman sekarang, kecuali orang diberikan ilmu dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini teman-teman ya, memberikan faedah kepada kita. Coba kita lihat apa munasabah ayat ini. Kita lihat keterangan beliau. Kata beliau, "Lamma qarara ta'ala fil ayati sabiqah", yakni maksudnya ayat ini apa hubungan dengan ayat sebelumnya, Pak? Ayat sebelumnya kemana, Pak? Kita berbicara tentang ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian termasuk orang bertakwa. Gitu. Apa hubungan ayat ini dengan ayat setelahnya, Pak? Kata beliau, ayat yang sebelumnya itu adalah berbicara tentang asluddin wa huwa tauhid. Alladhi huwa ibadatullahi wahdah. Itu mengajarkan manusia tentang apa? Agar bertauhid kepada Allah, karena ini usul pokok Islam yang pertama, Pak. Adapun ayat ini adalah asluddinus tsani. Asluddin tsani, yaitu pokok agama yang kedua. Apa itu? Wa huwa nubuwwatu Rasulih Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa dzalika tariqun burhani. Ya, yaitu beriman, membenarkan Al-Quran dan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad serta mengakui atau mengimani Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah.
Dan ini adalah pokok agama yang kedua. Inilah ringkasan syahadat yang kita baca, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Baik. Teman-teman yang terhormat, ini munasabah antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Intinya teman-teman, Al-Quran adalah kalamullah. Dia adalah mukjizat untuk Nabi SAW, mukjizat terbesar. Dan satu-satunya mukjizat yang kekal abadi. Walaupun Nabi sudah meninggalkan kita, kertas zaman sudah menjauhkan jarak antara kita dengan beliau. Tapi mukjizat beliau yang satu-satunya kekal adalah Al-Quran Al-Karim. Yang lain sudah tinggal, sudah hilang. Semua mukjizat Nabi atau bahkan para Nabi semuanya. Nabi Musa punya mukjizat apa? Tongkatnya bisa berubah jadi ular. Nabi Isa punya mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad SAW banyak mukjizatnya. Beliau punya mukjizat bisa air keluar dari tangan beliau. Bisa membelah bulan. Ya, bisa naik ke langit, ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak ada roket yang mampu menempuh itu, Pak. Iya, ini mukjizat. Tapi mukjizat semua itu sudah hilang. Meninggalnya para nabi, jasad mereka ditelan bumi dan mukjizat mempercikut bersama mereka. Tapi mukjizat yang kekal abadi adalah khalidun mu'abbad, yaitu Al-Quranul Karim. Menunjukkan apa? Al-Quran adalah mukjizat, di dalamnya terdapat kebenaran-kebenaran yang validasinya 100% tanpa ada keraguan. La raiba fi. Ya, tidak ada keraguan padanya. Dan ini adalah bentuk tantangan untuk untuk manusia sebagai penunjuk yang terang bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan perkataan manusia. Baik. Sampai kalaupun ada dalam satu ayat di surah Al-Isra, Allah mengatakan, andaikan manusia berkumpul dengan jin dan manusia, kata Allah, kulla ini jitamatil insu wal jinnu, andaikan semua jin dan semua manusia cooperation, bekerjasama mereka, ngapain, Mbak? Ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, untuk bikin simposium merumuskan Al-Quran, la ya'tu bimithlihi, maka mereka tidak akan mampu mendatangkan semisal Al-Quran, walau kana ba'dhum li ba'din dhahira, walaupun satu dengan lain bekerjasama. Dan ini, Pak, luar biasa. Luar biasa. Dari dulu sampai sekarang, Al-Quran tetap pada posisi kemuliaannya. Ada orang-orang yang tertentu, Pak, seperti di masa Nabi SAW, ada orang ingin membuat semisal Al-Quran. Ahli-ahli syair yang semisal dia, Pak? Semisal nabi-nabi palsu. Di antaranya adalah Musailamah pendusta, Musailamah Al-Kadzab. Dia membuat Al-Quran, Pak. Dia bikin Al-Quran. Ada kata para ulama, sekitar 10 Al-Quran, 10 syair yang disusun katanya ini adalah Al-Quran. Sebagaimana keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, coba kita simak keterangannya. Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan ayat di surat Al-Asr, coba kita simak keterangannya, Pak. Ya, ini bagus, ini tadi saya baca, terbiasa keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Apa tadi? Ketika ini ada kisah. Ketika Amr bin As, siapa Amr bin As, Pak? Wa ma adraka ma Amr bin As? Seorang ahli sastranya Arab dahulu yang telat masuk Islam. Dia tidak masuk Islam awalnya, Pak, tapi belakangnya jadi sahabat. Di usia senja masuk Islam. Iya, masuk Islam dia dengan Khalid bin Walid. Iya, di usia senja, dan Nabi SAW sudah mau selesai urusan dakwah beliau, sudah mau meninggal dunia baru mereka masuk Islam. Tapi usia yang belakangan bukan berarti bukan maknanya tidak berarti, Pak. Biar kita terlambat, tapi di atas mengejar jalan kebenaran, itu lebih baik ketimbang di atas kebatilan, walaupun duluan. Saya paham enggak? Terlambat bukan berarti tidak berarti. Nah, gitu. Jadi Amr bin As ini, Pak, ini ada kisah yang bagus. Bagaimana lemahnya manusia, walaupun dia ingin mencimplak, mengklaim sebuah kedustaan, saya bisa membuat Al-Quran. Nah, gitu. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa al-katsirata, itu kan ayatnya berujung ra semua tuh, Pak. Wal 'asr innal insana lafi khusr, ra semuanya, sampai wattawassaw bisabr, kan ra semuanya. Dan itu indahnya Al-Qur'an. Penyusunannya itu, Pak, bukan penyusunan sembarangan. Fasah dan balaghah maknanya sangat dalam tuh, Pak. Sangat dalam sekali, ini kata. Nah, jadi Amr bin As ini pernah suatu kali dia datang kepada Musailamah Al-Kadzab, dan dia masih menjadi pengikutnya. Masih belum masuk Islam nih Amr bin As. Apa kata Musailamah? Musailamah Al-Kadzab ini, Pak, dia seorang pemimpin dari Yamamah, ya, dari daerah Yamamah. Dia ketika Amr bin As datang, apa katanya? Wahai Amr,
Ya, Mada anzala ala sahibukum fi hadil muddah. Apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kawanmu, maksudnya kepada orang Arab, Muhammad SAW, di masa yang terdekat ini. Maksudnya ada enggak wahyu yang turun kepada Muhammad? Apa jawabannya? Amr menjawab, laqad anzala alaihi ya suratan wajizatan baligha. Allah telah turunkan kepada Muhammad satu surat yang pendek tapi sangat dalam dengan makna dan sangat menyentuh dari sisi isi dan ketentuan hukum dan hukumnya. Surah apa itu? Kata Musailamah. Lalu Amr membaca, ya, wal asr innal insana lafi khusr dan seterusnya. Rela? Surat pendek. Lalu Musailamah enggak mau kalah, Pak. Dia enggak mau kalah. Karena saya juga bisa bikin itu. Apa katanya? Maka Musailamah ketika mendengar ayat yang pendek tadi, dia manggut-manggut. Biasalah orang kalau umpama berpikir keras itu biasanya agak tenang sikit, Pak, manggut-manggut gitu. Iya, manggut-manggut. Setelah dia berpikir apa? Fakara Musailamatul Unaiha. Dia pikir sejenak. Setelah itu dia berkata, wahai Amr, qad anzala alayya mithluha. Saya juga diturunkan surat semisal surat Al-Asr tadi. Gitu. Saya juga dapat wahyu. Bahasanya kalau dia mengklaim bahwasanya dia juga dapat wahyu dari Allah SWT. Lalu Amr bin As ini kan cerdas ini, Pak. Ini apa nama orang cerdas Arab ini, Pak. Bukan sebarang Amr bin As. Maka dia bisa masuk Islam belakang walaupun di usia tua. Maka Amr mengatakan, apa yang diturunkan kepadamu? Rasa penasaran Amr muncul. Ya, apa surat yang diturunkan kepadamu, hai Musailam? Ya, wa ma huwa? Mulailah si apa kedustaan apa namanya? Kelicikan ya, kelicikan Musailamah bermain. Putar otaknya dan dia berkata, sungguh telah turun surat kepada saya barusan. Apa itu? Perhatikan, Pak. Ya wabar. Ya wabar. Innama anta udunani wa sadaq. Wasairuka hafarun wa naqar. Coba suratnya. Ujungnya ra semua ya, Pak. Kayak syair itu. Bagus dari ujungnya ra semua. Tapi coba lihat maknanya. Beda dengan apa surat. Dia ingin membuat kemiripan dengan surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wal-Asr. Gitu ya. Coba lihat. Apa artinya? Ya wabar, ya wabar. Tahu wabar, Pak? Coba kalau lihat di kamus, itu wabar nanti kalau keluar, kalau dilihat di kamus, Mu'jam bahasa Arab, keluar nanti adalah hayawanun, seekor hewan yang telinganya lebih besar, hampir lebih besar daripada kepalanya. Gitu. Apa itu kira-kira? Kelinci. Kelinci itu besar tak dengar ya, Pak? Besar tuh, Pak. Coba kita dengar, kita terjemahan aja, Pak ya. Ya wabar, ya wabar. Wahai kelinci, wahai kelinci. Innama anta udunani wa sadaq. Engkau punya dua telinga yang lebar, ya, dan satu dada. Ini realita ya, Pak. Realita ya. Baik, sampai sini realita. Kemudian katanya, wasairuka hafarun naqab, dan semua jenismu suka bikin galian dan lubang. Suka bikin apa? Galian dan lubang. Wahai kelinci, engkau punya dua telinga yang lebar, dadamu satu. Kebiasaanmu dan kawan-kawanmu semua jenis kelinci suka bikin lubang, ya, dan dia membuat galian. Ada kayak gali apa namanya? Apa makan kelinci apa biasanya? Kerot ya. Wortel lah bikin itu gali-gali gitu. Jadi dia ingin menyatakan sebuah realita gitu. Lalu apa kata Ammar, Pak? Perhatikan ini. Ini poin yang perlu kita catat, bagaimana dustanya seorang Musailamah dan cerdasnya seorang Ammar walaupun dia menjadi pengikutnya. Apa kata Ammar ya? Iya. Dia mengatakan, setelah menyebut ayat tadi, kaifa tara ya Ammar? Wahai Amr bin As, apa pendapatmu? Cocok lagu yang dikatakan Nabi. Dia ingin cari legalitas, Pak. Mencari apa? Legalitas. Apa kata Amr bin As? Wallahi, demi Allah, innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka kadzdzab. Sungguh demi Allah, engkau tahu bahwasanya aku tahu engkau adalah seorang pendusta. Apa maksudnya? Engkau tuh paham, maksudnya saya ini walaupun mengikutmu, tapi untuk poin ini saya yakin engkau sadar bahwa ini saya memahami, saya yakin, saya tahu bahwa engkau adalah seorang pendusta. Kenapa, Pak? Cocok. Tidak cocok. Dan kisah ini disebutkan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ya, di dalam tafsir beliau
Al-Quranul Azim ketika menjelaskan surat Al-Asr. Dan banyak ayat-ayat semisal. Coba lihat, perhatikan teman-teman. Jadi Al-Quran ini teman-teman, dia bukan hanya kata, memang kata mungkin yang sebagian ucapkan dari manusia. Seperti kata-kata apa namanya, seperti Alkitab, kata qarib, baik, itu kan kata yang digunakan oleh manusia. Artinya bahasa yang sangat. Tapi dari mana sisi mukjizatnya Al-Quran itu? Dari sisi balaghahnya. Balaghah, fasihnya Al-Quran itu, susunan kata itu tidak sembarangan. Terkadang Allah menaruh sesuatu yang mestinya di belakang, taruh di depan. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, itu asal katanya kan na'budu iyyaka. Kami menyembah Engkau ya Allah. Tapi Allah menaruh yang harusnya objek, ditaruh menjadi subjek di depan. Ditaruh di bagian depan. Objek taruh di depan, dan subjek predikat taruh belakang. Ada makna tertentu. Balaghahnya tinggi di sini. Maksudnya apa? Asalnya na'budu iyyaka, tapi Allah jadikan iyyaka na'budu. Wahai Allah, hanya kepadamu saja kami menyembah. Coba tingginya balaghah Al-Quran. Seakan-akan apa? Menutup semua pintu, baik yang kecil apalagi yang besar, yang menyembah, mengagungkan kepada selain Allah. Tinggi dah balaghah. Tinggi sekali. Iya, contoh seperti lillahi ma fis samawati wa ma fil, milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Harusnya kalimat itu, Pak, kalimatnya adalah fis samawati wal ardi lillah. Di langit dan di bumi apa saja yang ada, itu semua milik Allah. Tapi kenapa Allah letakkan di depan yang harusnya di belakang? Untuk apa? Bermakna ikhtisas, bermakna al-hisar. Itu pembatasan bahwasanya semua yang ada di langit dan bumi di bawah kendali Allah. Allah pemiliknya, Allah penciptanya, dan Allah yang mengatur semuanya. Kalau Allah berkata tidak, maka dia berhenti. Kalau Allah ingin menjadikan sesuatu, dia cukup mengatakan kun, maka terjadilah itu. Nah, gitu. Maknanya apa? Balaghah. Dan ini tidak apa? La yushbihu bi kalamil bashar. Tidak mirip sesuatu pun dengan perkataan manusia. Dari sisi inilah, Pak, Al-Quran tidak bisa dipandingi oleh apa? Perkataan manusia. Dan orang Arab tepuk kepala. Jangankan walid, jangankan semisal orang di zaman sekarang, ahli sastra yang paling canggih di masa yang masih murni pure bahasa mereka belum terkontaminasi dengan bahasa-bahasa rusak seperti zaman kita sekarang, itu nggak mampu, Pak. Kisah Walid bin Walid itu orang cerdas, Pak. Bahasanya itu kalau menghafal syair, Pak, mungkin kita baca syairnya itu nggak seribu bait, itu seperti kita membaca Al-Fatihah. Saking fasihnya dia dengan bahasa, dan tidak salah satu huruf pun. Fasih, tapi untuk memisalkan mendatangkan Al-Quran tidak mampu mereka. Nggak mampu, Pak. Buru-buru mau seperti zaman kita, zaman now ya, zaman apa namanya sekarang, zaman milenium, zaman AI, nggak mampu, Pak. Zaman yang sudah rusak bahasa. Terkadang bahasa Arab itu sudah masuk bahasa-bahasa campuran. Ya, ana ma fi maklum. Ada baca, ada kacrah ada. itu kan bahasa yang diserap dari bahasa India, Bangladesh, dan misalnya ada di bahasa Arab. Nah, itu orang Arab udah baca bahasa seperti itu. Itu yang menandingi Al-Quran. Maka kalla wahasya, sesuatu yang mustahil, sesuatu apa yang mustahil. Dan Musailamah banyak sekali membuat kedustaan-kedustaan terhadap Al-Quran. Dia membuat surat-surat yang aneh-aneh. Ada surat ketika turun surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu kan maknanya panjang sekali, jauh sekali, Bang. Al-Fil di situ bukan menjadi tujuan, tidak, tapi dia sebagai pengingat sejarah tentang adanya Abraha ketika membawa tentaranya dengan pasukan bergajah, mengingatkan sejarah besar bagaimana pengagungan Allah, bagaimana Allah Maha mampu menjaga rumahnya, menghadap Ka'bah, dan mampu menghabisi musuhnya kalau dia berkehendak. Innallaha ala kulli syai'in qadir, Maha mampu. Iya, bagaimana akibat orang-orang yang berdusta, atau orang-orang yang al-mujrim, orang-orang yang zalim. Beda dengan Musailamah ketika turun surah Al-Fil dibikin. Bila surah Al-Fil apa katanya? Al-Fil wa ma adraka mal fil. Gajah. Tahukah itu kalian apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil. Gajah adalah sosok binatang yang memiliki belalai yang panjang. Kira-kira pesan apa di bagi itu? Apa pesan yang ingin Anda sampaikan? Nah, gitu. Jadi sesuatu yang luas. Seperti soal Al-Asr tadi. Apa kelinci? Apa pesan yang ingin sampaikan, coba? Makanya Umar mengatakan, saya tahu bahwasanya Anda mengetahui saya mengetahui bahwasanya Anda paham, dengan pengetahuan saya Anda terdusta. Singkat, Pak, jawaban Umar, ya. Dan dia tetap manggur-manggur di atas di atas kedustaannya. Nah, gitu. Al-Imam Syafi'i ketika berbicara tentang surah Al-Asr, apa kata beliau? Lau ma anzalallahu suratan illa hadhihi surah. Andaikan Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali surat Al-Asr saja, la wasa'atuh.
maka itu sudah cukup bagi manusia. Kenapa? Dalamnya kandungan makna surat Al-Asr. Demi masa, bagaimana masa itu berharga, masa adalah kehidupan manusia, kehidupan apa benda masa itu adalah harta. Habis masanya, habis sudah dia menjadi mayat, sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Maka Allah bersumpah dengan waktu. Ada yang mengatakan Al-Asr itu adalah waktu surat Asr. Ya, Innal insana lafi, manusia itu semua dalam kerugian kecuali orang beriman, beramal saleh, bernasihat dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dalam sabar dan sebagainya. Ini dalam sekali mana? Kalau kelinci ya kerjanya gali-gali apa ya biasa tipe apa mau dihabis. Nilai pertanian tidak ada, nilai sains tidak ada, apalagi nilai akhirat tidak ada, Pak. Iya, begitu. Dan banyak surat-surat semisal yang dibikin oleh si Musailamah pendusta. Ya, ada surat kata. Ini banyak bahasa kata di sini. Ada surat kata, ada surat matahari namanya, ada surat tahinah, wanita yang bikin adonan gitu. Dia ini mau membuat surat semisal surat wan naziat, Pak. Kan ada wan naziati gharqa, demi malaikat yang mencabut dengan keras, maksudnya nyawa orang kafir. Wan nasyitati nashta, demi malaikat mencabut ruh dengan lembut, maksudnya orang beriman. Gitu. Ada bikin surat wat tahinatu tahna, demi wanita yang membuat adonan, wal adinati ajna, demi wanita yang suka ajin itu bahasanya apa? Meremas sesuatu kayak santan gitu, apa namanya ini? Ajin namanya, Pak. Meremas gitu. Kebikin santan gitu. Kalau dulu kita manual ya, kelapa itu kan begini ya. Itu ajin namanya. Demi wanita-wanita yang bikin ajin apa? Wal khabizati khabza, demi wanita yang pandai membikin khubus, bikin roti. Ini apa maksudnya, Pak? Gak ada makna. Tapi itulah seorang pendosa. Banyak lagi surat-surat yang dibikin oleh si Musailamah Al-Kadzdzab. Ala kulli hal, teman-teman. Ini adalah bentuk dalil bagi kita, argumentasi menunjukkan Al-Quran itu adalah kalam Allah dan dia adalah wahyu bagi kita imani, pelajari hukumnya untuk kita amalkan. Baik, kita ambil siapa keterangan ringkasan ayat atau faedah daripada ayat. Kata penulis di sini, pertama adalah taqrirun nubuwwati Rasulillah SAW isbati nuzulil Qur'an alaih, yaitu ketetapan bahwasanya menjelaskan tentang validasi kebenaran Nabi SAW sebagai Rasul utusan Allah. Beliau adalah Nabi di mana Al-Quran turunkan kepada beliau. Yang kedua, ta'akada ajzi al-bashar ala al-ityani bi surati mithlu suwal Al-Quran Karim. Itu menunjukkan penekanan bahwasanya tidak seorang pun manusia yang mampu mendatangkan Al-Quran atau semisal daripada surat terpendek dari Al-Quran. Walaupun sudah berjalan 14 abad yang lalu, kata beliau. Dan yang berikutnya, wa tahadda, ya, dan tantangan yang terang menerang itu apa? Untuk manusia. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Allah SWT, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan kabarkanlah wahai Muhammad kepada orang-orang beriman, beri kabar gembira kepada orang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan orang beriman yang mengumpulkan sekaligus amal saleh, iman dan amal saleh. Dan ini bentuk keimanan yang benar, mengumpulkan bukan hanya sebatas keyakinan, akidah, kepengetahuan, tetapi juga digabungkan dengan adanya praktek dalam bentuk amalan yang nyata. Kabarkanlah orang seperti ini, yang tipenya beriman, kemudian dia melakukan amal saleh yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwasanya bagi mereka Allah telah sediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Ketika mereka setiap diberikan di dalam surga itu berbekal rezeki berupa buah-buahan. Mereka berkata, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Oh, ini adalah rezeki yang tadi telah diberikan kepada kami. Wa utu bihi mutasyabiha, dan kami diberikan yang semisalnya. Walahum fiha azwajun mutahhar, dan diberikan kepada mereka istri-istri yang suci. Wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam surga. Ayat ini, teman-teman, ya, perhatikan. Ada hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Coba kita simak keterangan penulis. Lamma dzakara ta'ala an-nara wa ahlaha nasibun an yudhkara al-jannah wa ahlaha. Setelah Allah menyebutkan tadi kondisi orang-orang kafir, di mana mereka kalau tidak beriman kepada Allah, ya, maka Allah tidak beriman kepada risalah Al-Quran, maka Allah suruh bagi mereka itu apa? Kalian tidak mampu dan tidak akan pernah mampu mendatangkan Al-Quran. Dan ini sampai hari kiamat. Maka dari itu, jagalah diri kalian dari api neraka. Kenapa? Apa maksudnya menjaga diri api neraka? Beriman kalian, ikuti keimanan, ya. Kenapa? Karena Allah menyediakan neraka bagi orang yang bangkang.
tahu kebenaran tapi menolak. Dan ini bentuk kesombongan, Pak. Nabi SAW mengatakan berikan saya al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dikatakan sombong adalah engkau menolak kebenaran dan meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Nampak kebenaran di depan mata Anda, tapi Anda berkilah hanya karena apa? Karena menghargai orang lain atau karena perkataan si fulan dan perkataan si alan. Nah, gitu. Nah, neraka itu berbahaya loh. Kata Allah, neraka itu bahan bakarnya dari apa, Pak? Dari batu dan manusia. Coba, batu dan manusia bahan bakar neraka, Pak. Dan ini mengerikan. Iya. Bahan bakarnya neraka itu adalah batu dan manusia. Sebagai apa? Sebagai alat pembakarnya. Iya, sebagai alat pembakarnya. Dan ini apa namanya? Keterangan dari para ulama menunjukkan bahwasanya neraka itu sangatlah dahsyat. Kalau bahan bakarnya dari batu itu kapan selesainya tuh, Pak? Iya. Kapan selesainya? Coba kita ada keterangan yang bagus dari Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab beliau Safwat At-Tafasir. Saya ngutip dari situ tadi. Kata beliau begini. Maksudnya dari allati waquduhan nas wal hijarah, bahwasanya neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ai ittaqun nar allati maddatuha allati tushghilu biha ya wa tadarrimu liiqadiha. Itu jagalah di kalian dari api neraka yang bahan bakarnya itu dinyalakan dari apa, Pak? Dari batu. Iya. Dan manusia itu menjadi bahan bakar. Ya, coba itu mengerikan sekali ya, mengerikan sekali. Kalau di dunia ini apa yang bahan bakarnya batu? Batu bara kayaknya. Batu bara itu bisa mengeluarkan api, Pak. Jadi bahan bakar itu. Bahan bakar ya. Nah, itu hanya permisalan pendekatan yang ada di neraka. Bagaimana dengan apa? Api yang ada di neraka. Maksudnya adalah al-kuffaru wal asnam allati abaduha min dunin nas. Yang dimaksud yang akan bahan bakar batu itu dan manusia adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Iya, bahkan ada riwayat mengatakan matahari, Pak, itu akan dilemparkan nanti ke dalam api neraka. Matahari. Kenapa? Karena matahari disembah oleh manusia. Iya, di antara tafsiran ayat tidak syamsu kuwirat, apabila matahari itu lepas dari apa namanya? Dari orbitnya. Dan nanti di neraka Allah mengatakan seterusnya dilemparkan matahari dan rembulan ke dalam neraka. Apa tujuannya, Pak? Untuk membakar yang menyembahnya. Agar semakin menyakitkan, Pak. Kenapa? Karena ini sisi psikologinya begitu, Pak. Sesuatu yang kita harapkan bisa membackup kita. Tapi nyatanya dalam realita tidak, justru dia membakar kita. Ini lebih menyakitkan lagi, Pak. Kalau yang bakar besi mungkin lah. Ini yang bakar makhluk yang disembah. Umpama yang disembah oleh manusia adalah apa namanya? Batu, maka batu itu dimasukkan neraka. Oh, ini batu. Berhala dimasukkan dalam neraka. Bagaimana dengan kalian disembah itu orang mulia? Nabi Isa, itu kan sembahan juga. Bagaimana itu? Apakah kamu bisa dimasukkan juga dalam neraka? Tidak. Ini maksudnya apa? Maksudnya orang-orang atau manusia bahan makhluk-makhluk, bahkan benda-benda, bahkan manusia-manusia yang ridho kalau dia disembah. Berarti apa? Mendekat poinnya, kalau dia ridho disembah. Orang soleh disembah. Wah, sekarang pintu surga ini di saya. Kalau tidak nyembah saya, kalian tidak masuk neraka. Tidak masuk surga. Ah, gitu. Ridho dia, dia masukkan ke dalam neraka. Pembakar sesembahnya. Fir'aun, Namrud, dan CS-CS-nya sama seperti itu. Nah, ini sebagai keterangan ayat Al-Quran dan surah Al-Anbiya, innakum memacabuduna min dunillahi hasabu jahannam. Kalian dengan apa namanya, dengan apa yang kalian sembah selain Allah akan dijadikan sebagai bahan bakar neraka jahannam. Coba kita lihat keterangan Mujahid. Imam Mujahid pernah mengatakan hijaratu min kibrit. Batu yang berasal dari apa? Apa kibrit itu? Coba lihat tadi saya membaca kibrit itu pendekatan kita kayak belerang, Pak. Sulfur. Belerang. Jadi batu itu jadi belerang untuk apa? Untuk membakar apa? Orang-orang yang menyembahnya. Orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, antunna min jifati antunna min jifah, dan kalian akan menjadi apa? Dari bangkai-bangkai manusia yu'adzibuna biha ma'an nar. Kalian akan dibakar oleh Allah bersama api neraka itu. Dan neraka adalah azab yang disediakan untuk orang kafir. Perhatikan di sini teman-teman faedah. Uiddat lil kafirin. Jadi an-nar, neraka itu setelah disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Kata uiddat adalah bentuk fi'il madhi bina majhul. Menunjukkan apa? Neraka sudah ada, sebagaimana surga sudah ada. Jadi neraka dan surga sudah diciptakan oleh Allah SWT. Dan terus diperluas. Surga yang dahulu ditempati oleh Nabi Adam, dengan surga yang akan ditempati oleh Nabi Adam nanti, itu berbeda, Pak. Berbeda maksudnya apa? Berbeda dari sisi nikmatnya yang jauh lebih diperbagus oleh Allah. Lebih luas, demikian pula neraka.
Neraka terus dipanaskan oleh Allah dari masa ke masa sampai puncaknya nanti ketika manusia dibenamkan ke dalamnya. Bisa Zionis dan bocor-bocornya apa? Orang yang jahat, orang yang zalim. Coba lihat manusia di zaman sekarang Pak, pantai mempantai, bunuh. Cocok dah masuk neraka Pak. Cocok saya kira ya. Saya dulu pernah mengatakan, kayaknya neraka sengeri itu ya. Kita melihat ayat-ayat dan hadis-hadis tentang anak. Ngeri sekali neraka itu Pak. Tapi kalau kita lihat kezaliman manusia di zaman sekarang, apa yang terjadi di Sudan sekarang untuk saudara kita? Ya Allah, kayaknya tidak terpintas di kepala kita bagaimana cara mengazab manusia di zaman now, di zaman AI. Tapi itu yang mereka lakukan. Cocok untuk mereka. Nah, hubungan ayat ini dengan ayat yang berikutnya tentang surga, ini kata Syekh Bakar Al-Jazairi rahimahullah, pada kata beliau, ayat ini memiliki apa? Hadhil ayatul karimah, kata beliau, ketika Allah menyebutkan ayat tentang neraka dan penduduknya, maka Allah menyebut sekaligus ayat tentang surga dan penduduknya. Sebagai apa, Pak? Liutimmat tarhiba wa targhiba wa huma adatu al-hidayati wal islah. Sebagai bentuk motivasi dan memperingatkan, di mana dua metode ini mendorong dan mengingatkan, ini adalah salah dua alat yang bisa memasukkan hidayah dan memperbaiki keadaan manusia. Manusia itu kan ibarat nih Pak, ibarat kita bawa mobil ini Pak. Ada satu gas, ada satu brake, ya kan Pak? Kalau gas terus Pak, itu bahaya, nggak ada brake. Iya, kalau brake aja terus nggak jalan-jalan mobil Pak. Nah, Islam juga demikian. Ada saatnya motivasi, surga, balasan yang baik bagi yang berbuat baik. Tapi ingat, kalian jangan terlena. Berlebihan, berbuat zalim, ingat ada neraka. Sebagai apa? Ngerem, Pak. Kita melakukan, ini tidak boleh. Nah, ini ayat hubungannya. Kemudian di ayat ini kata beliau, wa fi hadhil ayatil karimah amara Allah Ta'ala rasulahu an yubashshira al-mu'minina al-mustaqimin bima razaqahum min jannah tajri min tahtiha al-anhar. Di ayat ini Allah menyebutkan, memerintahkan kepada Nabi, wahai Muhammad, tolong sampaikan kepada umat hamba-hambaku yang beriman, yang mengumpulkan antara ilman, jama'u bainal imani wal amali salih, mengumpulkan antara iman dan amal saleh. Bagi mereka ada surga. Surga itu yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di bawah pohon-pohonnya, di bawah bangunan-bangunannya, dan di dalamnya ada sungai-sungai yang berupa madu, sungai berupa susu, sungai berupa khamar, dan sungai berupa air tawar, sebagaimana Allah sebutkan di ayat Al-Quran yang lain. Iya. Nah, inilah yang dimaksud dalam flyer tadi, bahwasanya sejengkal menuju surga. Sebenarnya teman-teman, berita gembira ini harusnya memberikan motivasi untuk kita, bahwasanya surga itu sangat dekat dengan manusia. Dekat dengan manusia. Sebagaimana hadis yang sahih kata Nabi SAW, innal jannata, dalam hadis, sesungguhnya surga itu aqrabu ila ni'ali ahadikum, lebih dekat dengan sendal kalian, wan naru mithlu dzalik, dan neraka juga demikian. Apa maksudnya Pak? Kata para ulama, seseorang muslim itu sangat besar peluang dia untuk masuk surga selama apa? Istiqamah, di atas ketaatan, jaga usul keimanan, dan berupaya untuk beramal saleh. Bukan hanya cukup nama Islam Pak, KTP Islam, nama Mahmud, kan bagus Pak, tapi perangainya antam sujerowo, bantai sana, nyolong sini, koruptor paling besar. Itu gak cocok Pak. Iman harus mengumpulkan amal saleh. Anda muslim, perbuatan Anda harus menunjukkan Islam. Iya. Banyak orang hanya tahu dengan kebenaran Pak, tapi gak mau menunjukkan keislamannya. Malu. Iya. Baik laki itu perempuan. Kenapa Anda tidak salat? Apakah Anda muslim? Ya saya muslim Pak. Jangan bilang saya tidak muslim Pak. Tapi kok tidak salat? Ya akan belum datang hidayah Pak. Muslimahnya juga demikian. Kenapa Bu tidak berjilbab? Kenapa ini kakak ini udah besar, maksudnya anak-anak wanita kita tidak berjilbab dan menutup orang dengan baik? Itu kan zaman sekarang, zaman canggih Pak. Dari masanya ini Pak. Apakah Anda muslim? Jangan salah. Muslimah nih 100%. Tapi nggak pakai jilbab. Berarti apa? Hanya iman di lisan, tapi tidak menunjukkan perbuatan. Nah, Allah yang mengabar, yang disampaikan oleh Nabi SAW, kabarkan pada orang beriman dan mengumpulkan amal saleh sekalian. Hanya muslim pengatakan, saya muslim saja, tidak. Iya. Kata orang Badui pinggiran seperti itu dulu Pak. Kata Allah, qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui mengatakan, kami ini sudah beriman, ini udah ada ya. Apa kata Allah? Kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian itu hanya iman semata, iman perkataan di lisan saja, belum sampai ke hati. Iya. Maka dari itu Allah mengajarkan kita untuk menyimpulkan iman dan amal saleh. Dan ini kita gembira untuk kita. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan oleh Imam An-Nasa'i, ada para ulama mengatakan derajatnya hasan dengan
dengan jam'ut turuq adalah syawahid dengan hadis ini. Kata Nabi SAW dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, man qara'a ayatul kursi min kulli dubri salatil maktubah, siapa yang membaca ayat kursi setiap habis solat berjamaah, solat fardu yang 5 waktu, setiap solat dia habis solat dia baca ayat kursi, lam yamna'hu dukhulal jannati illa al-maut, tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Berarti apa Pak? Dekat sekali surga itu dengan seorang muslim. Selama pokok keimanan kita pegang, lakukan amal saleh semampu kita, dan istiqomah dari atas itu. Kalau kita mati Pak, insya Allah Ta'ala surga tantangannya. Iya, surga dan tantangan. Maka itulah ini yang dimaksud dengan sejengkal menuju surga. Bagaimana surga itu? Bangunan yang di dalamnya, negeri yang penuh dengan kenikmatan. Tidak ada lagi hingar-bingar dunia Pak. Tidak ada lagi kecemasan, tidak ada lagi kesedihan. Semua kesedihan hilang. Orang pertama sekali ketika menginjakkan kaki dalam surga, apa katanya? Wa qala alhamdulillah alladzi adhaba 'anna al-hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan daripada kami. Kenapa Pak? Negeri yang penuh dengan keamanan. Kemudian ketika mereka diberikan rezeki berupa buah-buahan, maka mereka mengatakan, oh kami telah diberikan rezeki ini sebelumnya. Sebagian para ulama tafsir mengatakan bahwasanya perkataan Abdullah Ibnu Abbas, itu ahli tafsir mengatakan bahwa la yushbihu syai'un mimma fil jannati mimma fid dunya illa kitasib. Tidak ada yang menyerupai nama di dalam surga itu dengan yang di dunia kecuali nama saja. Ada apel, ada anggur, ada rumah dalam surga. Itu nama saja Pak. Hakikat berbeda. Hakikat berbeda. Adapun maksud ayat walahum fiha azwajun mutahharah. Jadi diberikan kepada mereka pasangan hidup yang bersih. Maksudnya istri-istri yang suci. Suci dari apa Pak? Kata para ulama, tidak lagi haid, tidak lagi nifas, tidak lagi ada ingus, tidak ada kata-kata yang jelek yang seperti di dunia mungkin sering kita nyeletuk gitu kan Pak. Di sana tidak ada istri yang bersih, mutahharah, wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Nas'alullah lana wa lakumul al-afiyah wal jannatal firdaus al-a'la. Allahumma ansurna ikhwanal muslimina fi Sudan. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma ansurna 'ala al-yahudi adh-dhalimin al-ghasibin was-sahayyina wa man ma'hum minal kuffar wal munafiqina wal khayina ya rabbal alamin. Demikian untuk kelas kita pada malam ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.